bersyukur kembali dengan Tuhan. Bisa bersama-sama kita beribadah lewat live streaming ini, kita yakin dan percaya kita akan diberkati oleh Tuhan. Kita memberikan waktu yang terbaik buat Tuhan. Kita berikan kesempatan pagi hari ini biar Tuhan berbicara dalam setiap kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Lewat ibadah kita, saya ucapkan juga selamat beribadah kepada seluruh sidang jemaat yang berada di rumah, baik jemaat GTTK Kristus Pondok Palangkaraya, GTTK Banjarmasin, dan Kuala Kapuas, dan siapa saja yang bersama-sama dengan kita yang mengikuti live streaming pada pagi hari ini. Kita semua diberkati oleh Tuhan. Kita mulaikan ibadah kita terlebih dahulu dengan kasih. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri, Bapak Ibu. Kita akan mengawali ibadah kita dengan pembacaan firman Tuhan. Bagi yang bertugas, kami persilahkan. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai yang kelima. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5. Dengan judul perikop pengharapan, iman, dan kasih. Ayat yang ketiga. Terpujilah Tuhan dan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Haleluya, haleluya. Kita masih tetap bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian kita untuk menantikan Tuhan. Berharap padanya, berharap padanya, sebab Dia telah dipermalukan, yang percaya pada
Saudara-saudaraku yang kekasih, baik jemaat GGTT Kapuas, Banjarmasin, Palangkaraya, dan juga kami sampaikan kepada yang mengikuti live streaming ini, kami sampaikan selamat pagi, shalom, dan salam persekutuan Philadelphia, kasih persaudaraan. Mari Bapak Ibu kita serahkan hidup ini dan kita akan bersama berdoa menyerahkan ibadah kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa surgawi Allah yang baik, dalam nama Putra Allah Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit, Engkau hidup dan menjadi kehidupan kami. Kami bersyukur kalau saat ini kami boleh berhimpun bersama-sama. Walaupun secara tubuh fisik kami tidak bersama-sama, tetapi dalam roh kami disatukan oleh Tuhan, oleh iman kami, pengharapan dan kasih kami kepada Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya kami serahkan ibadah ini Tuhan. Engkau hadir di tempat ini, Engkau hadir juga di tempat-tempat di mana anak-anak Tuhan di rumah-rumah mereka masing beribadah kepada Tuhan. Bahkan Engkau juga menjangkau saudara-saudara kami yang mengikuti siaran live streaming ini. Engkau juga memberkati mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, merupakan jaminan hidup kami, bukannya sekedar berkat-berkat yang lain. Berkat utama kami adalah Yesus hadir di tengah-tengah kami dalam nama Yesus. Dan sampai juga pada pemberitaan firman Tuhan nanti, Engkau juga berkenan memberkati Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Pekerjaan kuasa setan, kuasa iblis, roh-roh apapun yang bukan daripada Allah, roh pengganggu, roh-roh di udara, dalam nama Yesus kami patahkan, kami hancurkan, kami buat engkau tidak berkutik dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa dalam nama Yesus. Terima kasih sehingga semua peralatan yang ada ini yang boleh kami pakai, setiap HP yang dipakai oleh anak-anak Tuhan ada di dalam penjagaan kuasa darah Yesus. Haleluya. Kami berkemenangan dalam Yesus. Ibadah-ibadah di tempat lain juga diberkati oleh Tuhan. Bapa, ini doa kami dan kami membuka ibadah ini dalam nama Putra Tunggal Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja. Haleluya, haleluya, amin. Dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kembali saya ucapkan selamat pagi, shalom. Salam persekutuan kita Philadelphia, kasih persaudaraan. Puji Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan. Kita diberikan kesempatan oleh Tuhan sehingga kita ada pada pagi hari ini. Sebab Tuhan itu tetap baik buat kita. Kita bersyukur, kita bersuka cita. Katakan Tuhan tetap baik.
Dia nyatakan damai sejahteranya yang limpahkan hari demi hari, yang menang cinta Yesus membelaiku. Katakan perbuatannya besar, yang besar selalu Dia nyatakan damai sejahteranya yang limpahkan hari demi hari, yang turun menang cinta Yesus membelaiku. Katakan hari demi hari, hari demi hari, yang turun menang cinta Yesus membelaiku. Ku cinta Yesus. Katakan sekali lagi, ku cinta Yesus. Cinta Yesus membelaiku. Beri kemuliaan buat puji Tuhan. Bapak Ibu saudara oleh Tuhan, betapa baiknya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita rasakan hari demi hari Tuhan berikan penyertaan buat kita. Itu sebabnya kita mau berdiri teguh, kita tidak goyah. Dengan kasih Kristus yang mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Baik yang ada di rumah, kita semua bangkit berdiri untuk memuji Tuhan. Sekarang berdiri teguh, jangan goyah. Sebagai anak-anak Tuhan, siap disucikan, rela dibentuk oleh ajaran sembelah. Hadapi segala tantangan, percaya firman Tuhan, rasakan Roh Kudus-Nya berkuatan. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang siap disucikan, rela dibentuk oleh ajaran mulai hadapi percaya firman Tuhan, rasakan Roh Kudus-Nya berkuatan. Sekarang berdiri teguh, sekarang berdiri teguh, janganlah kau goyah, dan siaplah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Berkat berlimpah dicurahkan sekarang di tempat ini, bagi tempat Tuhan. Tiga kelak hati lu sukacita saat bersama Yesus mempelai surga. Berkat melimpah, berkat melimpah dicurahkan sekarang bagi kita semua. Hingga kelak hati lu sukacita saat bersama Yesus mempelai surga. Saat bersama Yesus, saat bersama Yesus mempelai surga. Katakan saat bersama Yesus, saat bersama Yesus mempelai surga. Yang buat Tuhan, haleluya. Silakan puji Tuhan. Kita yakin percaya bahwa tangan kanan Tuhan selalu menopang kita, terlebih lewat kebenaran firman Tuhan yang selalu menguatkan setiap kehidupan anak-anak Tuhan di dalam kesulitan dunia. Tangan kanan, tangan kananku Tuhan yang menopang
Tuhan yang menolongku. Dengan kasih saya mengundang seluruh sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dengan kasih saya mengundang Bapak Gembala kembali untuk berdoa yang kebenaran firman Tuhan. Yang sebentar akan disampaikan oleh Pendeta Ezra dari Palangkaraya. Jadi mari kita dipersiapkan oleh Tuhan dengan pertolongan Tuhan. Kami serahkan mimbar ini kepada Pendeta Ezra. Terima kasih Tuhan, kami akan belajar firman-Mu. Biarlah kami belajar dengan rendah hati, dengan terbuka. Siapapun kami menyaksikan, mendengarkan, kami memberikan hormat dan sikap taat kepada Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu lah yang menjamin hidup kami. Karena kami tahu firman-Mu lah yang sanggup menolong hidup kami. Kami percaya firman-Mu sanggup menopang dan menolong kehidupan kami. Firman-Mu sanggup mengadakan tidak ada menjadi ada. Karena itu kami menghargai Engkau sebagai pribadi yang luar biasa. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dalam nama Yesus Kristus yang berkuasa. Segala bentuk pekerjaan iblis yang coba mengganggu ibadah kami tolak demi nama Yesus yang berkuasa. Kami percaya ada hadirat Tuhan. Di rumah kami masing-masing ada hadirat Tuhan. Kami menaruh sikap hormat kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Kristus Kepala Gereja Mempelai Pria Sorga, kami siap terima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Senang sekali jumpa pada hari ini dengan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, shalom. Yang di rumah shalom. Philadelphia, kasih persaudaraan. Saya punya iman yang baru Bapak Ibu. Saya mendengar Bapak Ibu juga menyahut apa yang saya katakan. Tuhan memberkati kita. Ya, senang sekali pada Paskah, pada hari-hari ini. Minggu kemarin kita sudah menikmati kuasa kebangkitan Tuhan pada hari Minggu, dan hari Minggu ini juga masih dalam rangka kebangkitan Yesus Kristus, dan dia menampakkan diri kepada beberapa murid, dan saatnya dia naik ke sorga disaksikan oleh 500 orang lebih. Itu kisah nyata yang dituliskan dalam Alkitab. Itulah fakta sejarah yang tidak bisa dibantah. Kenapa sampai sekarang orang percaya kepada Yesus? Karena murid-murid itu menyaksikan secara langsung betapa besar kuasa Tuhan. Yesus dari sorga turun ke bumi menjadi manusia untuk selesaikan masalah dosa manusia. Ketika misinya selesai di kayu salib, Yesus kembali ke sorga. Dan dia menyiapkan rumah untuk Bapak Ibu, saudara sekalian. Amin Bapak Ibu. Kita percaya Tuhan Yesus ada juga memberikan kemenangan, jaminan, pembelaan dan pemeliharaan kehidupan kita. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Saya beri tema harapan yang baru. Ya, harapan yang baru. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita masih tema Paskah. Kita melihat kisah di Alkitab bagaimana ketika Yesus mati, murid-murid Yesus sepertinya kehilangan pengharapan. Karena harapan murid-murid Yesus pada saat itu, sebelum Yesus mati, harapan Yesus adalah mereka mengharapkan mujizat, mengharapkan keajaiban dan hal yang baik dari Tuhan Yesus. Namun harapan itu hilang semua ketika Yesus sudah mati di kayu salib. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itulah murid-murid Yesus yang ada pada saat itu. Ketika Yesus disalib, mereka kecewa, mereka takut, mereka gelisah, mereka cemas. Karena tidak ada lagi yang bisa diandalkan. Karena yang selama ini bisa mereka harapkan, yaitu Yesus, sudah mati. Itulah pada saat itu murid-murid Yesus yang hanya mengharapkan berkat, keajaiban dan mujizat. Namun lupa untuk memahami secara keseluruhan tentang firman Tuhan. Yesus pernah berkata, aku akan mati dan hari ketiga aku akan bangkit.
Dan itu juga banyak dinubuatkan oleh para nabi. Namun murid-murid Yesus tidak ingat akan firman itu. Sehingga mereka kecewa, takut, mereka berpisah, dan mereka putus harapan. Nah, kita tahu kisah itu, Petrus akhirnya kembali mencari ikan. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, biarlah pengharapan kita sebagai pengikut Kristus tidak hanya sampai pada mengharapkan berkat, mujizat, dan keajaiban Yesus. Namun kita mau lanjutkan kepada pengalaman salib. Bagaimana Yesus sebelum menuju salib, dia sudah menang dalam pergumulannya dalam doa Taman Getsemani. Pengalaman salib ini juga semestinya menjadi teladan bagi orang percaya. Bukan hanya mengharapkan berkat dan keajaiban dari Yesus, tetapi juga kita bisa melihat, mengikuti jalan salib. Bagaimana Yesus juga pernah menulis, Yesus pernah melewati pergumulan yang dituliskan oleh Rasul Petrus. Yang berkata, ketika ia dicaci maki, ketika ia menderita, dia tidak membalas, tidak mengancam, tapi menyerahkannya. Dan dia memberkati ketika menderita. Ketika diperlakukan tidak nyaman, tidak adil, dia tetap memberkati. Semestinya pelajaran orang percaya kepada Yesus bukan hanya berkat, keajaiban, namun juga berani untuk hidup bersama Yesus. Menikmati, juga mengalami pengalaman pribadi, yaitu pengalaman salib. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sehingga orang percaya tidak akan kecewa ketika ikut Yesus kalau hanya berkat saja. Tapi makna salib juga harus dipahami lebih dalam lagi. Pengikutan kita bukan hanya kepada Yesus yang disalib dan mati, tetapi kita mau lanjutkan pengikutan kita kepada Kristus sampai kepada Yesus Kristus bangkit. Itulah harapan yang baru. Amin. Sama-sama katakan harapan baru. Amin Bapak Ibu. Sama-sama katakan, saya ada harapan baru. Bukankah situasi hari-hari ini membuat orang banyak putus asa, putus harap, ya? Hilangnya harta, sepertinya kita kehilangan banyak hal. Kehilangan kesehatan, sepertinya kita juga kehilangan lebih banyak lagi kehilangan karena tidak bisa berbuat banyak karena sakit. Namun yang sangat berat adalah bagaimana kalau orang itu sudah kehilangan pengharapan. Kabar baiknya Yesus Kristus hadir dalam kebangkitannya, memberikan harapan yang baru kepada kita. Amin. Kenapa orang Kristen tetap bersuka cita, tetap bersemangat? Karena ada pengharapan. Yesus mati dan dia bangkit. Amin. Itulah pengharapan orang percaya kepada Yesus. Bapak Ibu, kalau kita sama-sama selidiki firman Tuhan, ketika Yesus mengadakan hal yang ajaib supranatural, ketika Yesus sudah naik ke sorga, rasul-rasul juga mengadakan hal yang ajaib supranatural, keajaiban, hal yang luar biasa terjadi pada jemaat mula-mula. Tetapi mujizat tetap terjadi ketika mereka tetap ikut Yesus namun menderita, tetap ikut Yesus walaupun dianiaya. Itulah mujizat. Mujizat besar bukan hanya kesembuhan, keajaiban, tetapi sanggup bertahan sampai akhir ikut Yesus. Amin Bapak Ibu. Kekristenan kita diuji hari-hari ini. Iman kita diuji hari-hari ini. Bagaimana, apakah kita tetap ikut Yesus atau tinggalkan Yesus? Kalau kita tinggalkan Yesus, Yesus tidak rugi namun kita yang rugi. Tapi saya mengajak untuk kita tetap percaya dan berharap kepada Yesus. Yesus sudah terangkat ke sorga, siapkan rumah untuk kita. Tinggal bagaimana kita menjalani hidup ini. Jalan ikut Yesus. Amin. Ya. Ada harapan yang luar biasa. Kita buka Alkitab kita dalam 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus pasal yang pertama, silakan dibacakan. 1 Petrus pasal pertama, ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-7. Bapak Ibu di rumah boleh membuka Alkitab, bersama-sama menyimak firman Tuhan, kita menghayati dengan seksama, dan kita minta tuntunan Roh Kudus untuk bersama-sama kita menerima kebenaran firman Tuhan yang sanggup menyegarkan jiwa dan roh kita, untuk kita terus berkarya dalam Tuhan. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai yang ke-7, kita akan sama-sama mendengarkan pembacaan firman Tuhan. 1 Petrus 1 ayat yang ke-3 sampai yang ke-7, pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh Karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus, terus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kebangkitan Kristus membuat kita punya hidup penuh pengharapan.
Amin. Ya, saya mendengar dengan iman Bapak Ibu di rumah juga berkata amin. Amin. Ya, sampai ke Wala Kapuas Bapak Ibu terdengar suara aminnya. Kita orang-orang yang berpengharapan. Amin. Ya. Padahal Bapak Ibu, orang yang berpengharapan dapat bersemangat menjalani hidupnya walaupun sulit, walaupun berat. Karena itu pengharapan harus ada pada orang percaya. Ya, kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan ayat yang keempat. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Itulah pengharapan kita. Ketika Yesus bangkit, kita muncul pengharapan yang baru. Tuhan Yesus memberikan pengharapan yang baru. Apa itu pengharapannya? Sorga tersimpan buat kita. Amin. Karena itu saya katakan kalau kita tinggalkan Yesus rugi. Karena itu misi kita di bumi ini, bawa jiwa-jiwa datang kepada Yesus. Amin. Karena itu tugas kita sebagai orang percaya. Tunjukkan karakter Kristus dalam kehidupan nyata, di kehidupan kita sehari-hari. Kita baca berikut ayat lanjut. Ayat 5. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Karena iman kita dipelihara dalam kekuatan Allah. Sementara kita menantikan sorga itu, Tuhan menjamin kita dipelihara. Alasan Tuhan menjamin kita dipelihara karena apa? Karena iman. Iman datang dari mendengarkan firman Tuhan. Ibadah tidak bisa lepas dari firman Tuhan. Firman itu adalah Allah sendiri. Ketika kita mempercayai Allah, ketika kita mempercayai perkataan firman Tuhan, ada iman dan Allah bertanggung jawab menjamin memelihara hidup kita. Amin. Ya. Kalau Bapak Ibu nggak amin, saya amin. Saya mengajak untuk mengaminkan supaya kita dipelihara. Amin. Ya, puji Tuhan. Lanjut ayat yang kelima diulangi. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ya, ayat 6 kita melihat. Baca. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Oke, bergembiralah akan hal itu. Bergembiralah akan iman kita. Bergembiralah akan menantikan sorga. Walaupun seketika kita melewati yang namanya berbagai-bagai pencobaan. Ya, silakan. Lanjutkan. Maksud semuanya itu ialah. Maksud dari pencobaan, maksud dari tantangan hidup orang percaya, apa maksudnya? Untuk membuktikan kemurnian imanmu. Ya, untuk membuktikan kemurnian iman kita. Sebelum ada masalah, tantangan, pergumulan, kesulitan hidup ini, ketika semua berjalan lancar, iman kita nampak baik, iman kita tampak luar biasa. Orang gampang berkata haleluya puji Tuhan. Tetapi ketika kesulitan terjadi, tetap kita berkata Tuhan tetap baik, haleluya puji Tuhan. Disinilah iman kita dipertontonkan. Kita munculkan kemurnian iman kita sampai di mana. Ada tantangan pergumulan, bukan maksud untuk kita menjauh dari Tuhan, tetapi semakin kita dekat dengan Tuhan. Amin. Ya. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Terus yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, ya, yang diuji kemurniannya dengan api, ya, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ketika Yesus Kristus menyatakan dirinya, kita pun mendapatkan kehormatan untuk kita bersama-sama dengan Yesus. Ini sebuah pengharapan, ini sebuah kepastian. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, semua pendiri agama mati, Yesus pun mati, tapi hari ketiga dia bangkit. Itulah pengharapan kita. Pemimpin kita hidup dan dia berikan jaminan keselamatan buat kita. Bukan hanya keselamatan masuk sorga, tapi di bumi dia menjamin kekuatan Allah akan memelihara. Alasannya karena ada iman. Amin. Karena itu berimanlah, tetap percaya kepada Yesus. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, banyak sekali dalam Ibrani bagaimana tokoh-tokoh iman. Ada tantangan, pergumulan, kesulitan, mereka tetap percaya beriman kepada Tuhan. Saat ini adalah saat kita belajar untuk menyatakan iman kita di tengah krisis, di tengah kesulitan. Milikilah pengharapan yang baru. Yesus bangkit, maka kita ada semangat untuk berpengharapan. Ya, Bapak Ibu yang diberkati, ya, oleh kelahiran kembali. Kapan? Bagaimana kita mengalami kelahiran kembali? Kenapa mengalami kelahiran kembali? Karena hidup lama kita hidup berdosa. Ketika Yesus mati di kayu salib, dia menanggung dosa kita itu. Ketika Yesus bangkit, dia sudah selesaikan dosa itu. Dan kita mempunyai hidup yang baru.
Kelahiran baru melalui kebangkitan Yesus Kristus. Kelahiran baru melalui kebangkitan Yesus Kristus. Pada ayat yang ketiga saya baca, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Yesus pernah berkata kepada Nikodemus, tokoh orang penting pada saat itu. Yesus pernah berkata, jika kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak bisa masuk dan melihat kerajaan sorga. Orang percaya untuk mendapatkan jaminan selama di bumi ini dibela dipelihara Tuhan, harus mengalami kelahiran baru. Yang pertama, kelahiran baru oleh kebangkitan Yesus. Ayat 18 sampai 21 kita baca, ayat 18 sampai 21 silakan dibacakan. Bapak Ibu yang di rumah perhatikan ayat ini, ayat 18 sampai 21. Ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ya, puji Tuhan. Lanjut. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Ya. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah. Oleh Yesus kita percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Yang membangkitkan Dia dari antara orang mati. Dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Amin. Ya. Ketika Yesus bangkit, ada harapan. Kita manusia yang dulunya bermusuh dengan Allah, kita diperdamaikan dengan Allah. Amin. Itulah pengharapan kita. Saya percaya hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Saya percaya kata-kata firman Tuhan yang berbunyi, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Kalau kita bersahabat, bergaul kalib, bersekutu dengan Tuhan, maka Tuhan yang menjadi pembela dan pemelihara kita. Pastikan hidup kita orang percaya, walaupun kita tidak ibadah di gereja, ibadah di rumah masing-masing, pastikan tetap kita menjadi orang yang rohani, tetap beriman, percaya kepada Yesus. Tetap bangun persekutuan kita dengan Tuhan. Ya, ketika kemarin kita bisa ibadah di rumah, di gereja masing-masing, bisa terlihat siapa yang beribadah, siapa yang sungguh-sungguh pada Tuhan. Tetapi di rumah tidak terlihat lagi. Tapi Tuhan Maha tahu. Dan kita tetap mau ambil bagian, tetap bersekutu dengan Tuhan. Puji Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, kita mengalami kelahiran baru oleh Roh Kudus. Ya. Titus pasal 3 ayat yang ke-5 dan 7 dibacakan. Titus pasal 3 ayat 5 dan 7. Bapak Ibu buka Alkitab kita bersama-sama. Yang pertama kita dilahirkan kembali oleh kebangkitan Kristus. Yang kedua kita dilahirkan kembali oleh Roh Kudus yang memperbaharui hidup kita. Silakan Titus pasal 3 ayat 5 dan 7 dibacakan, sampai 7 dibacakan. Titus 3 ayat yang ke-5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, ya, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus. Oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Ya. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, ya, berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Puji Tuhan. Roh Kudus memperbaharui kita. Dari cara lama, pola lama diperbaharui melalui pekerjaan Roh Kudus. Biarlah orang percaya yang berhak mendapatkan jaminan sebagai harapan kita. Jaminan pemeliharaan Tuhan. Yang pertama kita mengalami kebangkitan, mengalami kelahiran baru melalui kebangkitan Kristus. Yang kedua, oleh pembaharuan Roh Kudus. Dan yang ketiga Bapak Ibu, kita mau dilahirkan kembali oleh firman Tuhan. 1 Petrus pasal 3, kita kembali ke ayat tadi 1 Petrus pasal 3. Kita baca ayat 22 dan 23. Nah, untuk ini mohon kita sama-sama membaca, yang di rumah juga kita bersuara, bersama-sama kita baca. 1 Petrus pasal pertama ayat 22 dan 23 kita membaca bersama-sama. Kita mulai 1 Petrus pasal 1 ayat 22 dan 23 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran
sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Kita punya pengharapan, sorga tersimpan buat kita ketika kita juga mengalami kelahiran baru oleh firman Tuhan. Karena itu orang percaya, orang Kristen harus menghargai firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah cara terbaik Tuhan untuk melahirkan kita menjadi manusia yang baru, punya kodrat ilahi, punya karakter Kristus, dan menghasilkan buah-buah roh yang dikehendaki oleh Allah. Sehingga wajar ketika Yesus Kristus datang menyatakan diri, kita pun mendapatkan kemuliaan karena kita serupa dengan Dia. Amin. Bapak Ibu yang diberkati, firman Tuhan adalah cara terbaik Tuhan untuk memperbaharui hidup kita, untuk melahirkan kita kembali. Kita lahir baru dengan cara yang baru, pola yang baru, pemikiran yang baru, pemikiran yang rohani. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat ciri orang yang lahir baru, yang punya pengharapan yang baru. Kita baca Alkitab ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Ya, silakan dibacakan. Kita akan melihat ciri-ciri dari orang yang lahir baru, apa ciri-cirinya, dan harapan orang yang punya pengharapan yang baru seperti apakah dia. Inilah yang diharapkan oleh Yesus Kristus melalui tulisan Petrus. Kita tahu sejarahnya, Petrus murid Yesus, namun Petrus pernah gagal ikut Yesus. Petrus pernah tinggalkan Yesus. Tetapi setelah kebangkitan Yesus, Petrus dipanggil kembali. Diperbaharui lagi komitmennya. Yesus pernah berkata kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus berkata, ya Tuhan. Sampai 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus. Dan Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Petrus mengerti betul bagaimana dia pernah meninggalkan Yesus. Karena itu Petrus bayar harganya. Di akhir hidupnya, dia pun rela disalibkan, terbalik. Kepalanya di bawah, kakinya di atas. Izinkan aku disalib terbalik. Karena dulu aku pernah mengkhianati Tuhanku Yesus. Bapak Ibu kasih Tuhan, imannya begitu luar biasa. Tidak ada mujizat. Tapi itulah mujizat. Karena imannya, dia sanggup melewati pergumulan penderitaan itu. Kita akan lihat apa yang diharapkan dari Yesus Kristus melalui tulisan Petrus. Ayat 13 sampai yang ke-17, silakan dibaca. Ayat yang ke-13. Bapak Ibu lihat Alkitab bersama-sama ayat 13. Sebab itu siapkanlah akal budimu. Siapkan akal budi kita. Waspadalah. Waspadalah. Letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Ya. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Amin. Terus. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Puji Tuhan. Itulah yang ditulis oleh Rasul Petrus kepada jemaat-jemaat pada waktu itu. Ciri orang yang lahir baru, diharapkan yang pertama, untuk kita siapkan akal budi kita, waspada, letakkanlah pengharapan seluruhnya atas kasih karunia Tuhan. Yang pertama, ciri yang pertama, orang yang lahir baru dengan pengharapan yang baru. Yang pertama, sadar hidup ini adalah anugerah Tuhan, kasih karunia, karena kasih karunia Tuhan. Ya. Sadar betul bahwa diriku ini tidak bisa diselamatkan hanya oleh kasih karunia Tuhan. Yang pertama, menjadi orang Kristen yang sadar diri, hidup karena anugerah Tuhan. Kalau kita bisa kerjakan ini dan itu, kalau kita ada sampai hari ini, itu karena kasih karunia Tuhan. Amin. Atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada penyataan Yesus Kristus.
dosa kita diampuni bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena banyaknya doa dan pelayanan kita, tapi karena anugerah Tuhan. Tuhan memberikan gratis kepada kita. Tinggal kita percaya kepada Yesus, minta ampun kepada Dia, dan mau minta hidup berkenan kepadanya, menjadi muridnya yang sejati. Yang pertama, Bapak Ibu yang diberkati, ciri orang yang lahir baru dan punya pengharapan yang baru, sadar hidup ini adalah anugerah Tuhan. Yang kedua, perlu kita kerjakan yaitu hidup taat. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-14 menuliskan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Bukankah ketaatan inilah yang diharapkan dan dinantikan Tuhan sebagai manusia yang lahir baru? Yesus Kristus sudah pernah mencontohkannya. Dia taat sampai mati. Taat, tidak ikuti nafsu. Saya percaya kalau hidup kita diwarnai oleh firman Tuhan dan dikerjakan oleh pembaharuan Roh Kudus, ketaatan menjadi hal yang menyenangkan. Amin. Ya, menjadi hal yang sulit dan berat ketika kita tidak dekat dengan Dia. Kalau kita cinta Yesus, Yesus cinta kita, Dia serahkan nyawanya untuk kita. Apa bukti kita? Balas kita kepadanya. Kita tidak bisa balas kebaikan Tuhan. Kita hanya belajar taat saja. Yang ketiga, Bapak Ibu, ciri yang ketiga, yang pertama, sadar hidup adalah anugerah Tuhan. Yang kedua, hidup taat. Yang ketiga, kita mau hidup kudus seutuhnya. Sama-sama katakan, hidup kudus seutuhnya. Sekali lagi, hidup kudus seutuhnya. Bapak Ibu diberkati Tuhan, begini, karena ada orang belajar hidup kudus pada hari Sabtu dan hari Minggu, hari Senin dan sampai Jumat. Tidak tahu apa yang kudusnya. Ya. Banyak juga orang hanya kudus di mulutnya saja, tetapi setelah keluar rumah, ya tidak lagi. Kekudusan tinggal di rumahnya saja, atau di kamarnya, atau di gereja saja. Tuhan Yesus menginginkan kita seluruhnya kudus. Ini menjadi pergumulan kita, tetapi tidak akan berat ketika kita membiarkan Roh Kudus menuntun hidup kita. Amin. Ya. Mau hidup kudus seutuhnya, itulah yang Tuhan mau. Ayat 15 menuliskan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan kudus, untuk jumpa dengan Dia harus pun dalam kekudusan. Amin. Kapan kudus? Ketika firman melahirkan kita kembali. Kapan kita belajar hidup kudus? Ketika kita membiarkan Roh Kudus menuntun kita kepada kekudusan. Bukankah hal ini sudah menjadi hal yang langka dikerjakan oleh orang-orang, sebagian orang-orang percaya. Tetapi kabar baiknya, firman Tuhan masih dikumandangkan. Berarti masih ada kemurahan dan kesempatan kita untuk kita dekat kepada Tuhan. Yang keempat, Bapak Ibu, ciri yang keempat, yaitu kita belajar untuk takut akan Tuhan. Ayatnya, ayat 17, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Hidup dalam hormat dan takut akan Tuhan selama kita di dunia ini. Karena apa? Ada penghakiman. Jangan asal sembrono dalam berbuat. Karena itu takutlah akan Tuhan. Takutlah akan Tuhan dalam pekerjaan kita. Kenapa? Alasan mengapa kita sadar diri bahwa hidup kita adalah anugerah Tuhan. Supaya Tuhan menjamin hidup kita. Alasan kenapa kita mau taat kepada Tuhan. Supaya Tuhan menjamin hidup kita. Kenapa kita harus hidup kudus? Supaya Tuhan menjamin hidup kita. Kenapa kita harus takut akan Tuhan? Supaya Tuhan menjamin hidup kita. Kalau kembali kita baca pada ayat yang kelima. Boleh dibacakan ayat yang kelima. Ayat yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, Ya, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ya, puji Tuhan. Tuhan memelihara dalam kekuatannya karena iman. Karena kita mengalami kelahiran baru melalui firman Tuhan. Kita punya iman untuk sadar diri. Namun Bapak Ibu yang diberkati, ketika kita belajar untuk dekat kepada Tuhan, kita menantikan keselamatan sorga itu. Ada pergumulan yang akan kita lewati. Pada ayat yang ke-6 menuliskan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Diizinkan Tuhan melewati berbagai-bagai pencobaan.
Pencobaan apa saja? Pencobaan untuk tidak sadar diri. Pencobaan untuk tidak sadar ada Tuhan. Kadang-kala kita diperhadapkan, kita tidak sadar diri. Kita banyak kelemahan, kekurangan, kita berharap kepada Tuhan. Kadang-kala kita menghadapi pencobaan, seolah-olah tidak ada Tuhan. Kita tidak ingat ada Tuhan, sehingga kita melakukan hal-hal sembarangan. Pencobaan yang kedua, kita digiring untuk tidak taat, lebih menuruti hawa nafsu ketimbang ketaatan. Padahal ayat mencatat kalau kamu mengikuti hawa nafsu, kamu bodoh, kamu tidak bijak, kamu tidak pandai. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, pencobaan-pencobaan seketika kita menghadapi itu. Tapi ayat menuliskan bergembiralah, iman kita, itulah alasan Tuhan memelihara kita. Tetaplah kita sadar diri, hidup oleh anugerah Tuhan. Yang kedua, taat. Tidak terpancing, tidak terpengaruh untuk mengikuti hawa nafsu. Yang ketiga, kadangkala kita mengalami pencobaan untuk tidak kudus. Kudus hanya di gereja, kudus hanya sementara. Tuhan inginkan kita seluruhnya, seutuhnya kudus. Itulah cobaan-cobaan yang kita hadapi. Yang berikutnya, kita kadangkala diperhadapkan untuk mengalami pencobaan untuk tidak hidup dalam perbuatan yang benar. Perbuatan yang sembrono, yang asal, yang sembarangan kita kerjakan. Seolah-olah kita lupa, ayat yang ke-17 mengatakan, ada Bapa yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Saya percaya orang yang lahir baru, orang yang memiliki pengharapan baru, perbuatannya mempermuliakan Bapa di sorga. Amin. Perbuatannya mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Puji Tuhan. Kalau kita katakan saya mau mengasihi Tuhan, kita buktikan aplikasi kalau kita bisa mengasihi sesama. Tidak usah orang jauh-jauh, orang di sekitar kita. Saat terbaik ketika kita sedang di rumah saja masa-masa ini. Disitulah kita mempraktikkan kasih Kristus. Harapan yang baru adalah hidup kita dalam jaminan Tuhan. Hidup kita dalam jaminan Tuhan. Dan Rasul Petrus menuliskan, bergembiralah akan hal itu. Seringkali orang percaya pasang status rohani. Tetapi ketika menghadapi pencobaan, layu, loyo, statusnya galau, tidak rohani. Padahal Petrus menuliskan, bergembiralah kalau kita melewati pergumulan pencobaan itu. Orang yang punya pengharapan, orang yang bersemangat akan menanggung dengan ringan hidup. Orang yang putus asa, putus harap. Masalahnya mungkin tidak terlalu besar, tapi karena sudah tidak ada harapan lagi, beratlah dia menjalani hidup ini. Bapak Ibu, marilah bergembira dalam Tuhan. Alasan kita bersuka cita, alasan kita bergembira, karena Yesus kita yang kita sembah itu bangkit. Amin. Dan dia naik ke surga, siapkan rumah untuk kita. Dia sudah siapkan surga buat kita. Kalau ada hal tantangan pergumulan, jangan tinggalkan Yesus. Tetap beriman. Tunjukkan iman kita. Kemurnian iman kita justru kita munculkan saat-saat ini. Ini pergumulan tantangan untuk kita semua. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebagai ayat terakhir 1 Korintus pasal 15 ayat 57 dan 58. Kita akan baca bersama-sama. Bapak Ibu di rumah bisa baca Alkitab bersama-sama. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-57 dan 58. Kalau saya baca di terjemahan lain, oleh kebangkitan Kristuslah kita mengalami kemenangan. Kita baca ayat 57 dan 58. Kita baca bersama-sama 1 Korintus 15 ayat 57 dan 58. 1, 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Apa yang kita kerjakan tidak akan pernah sia-sia. Amin. Asal kita dalam hadirat Tuhan, dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Saya percaya orang yang lahir baru hasil dari firman Tuhan. Ketika firman Tuhan mengerjakan hidupnya, maka yang dia kerjakan untuk tubuh Kristus, yang dia kerjakan untuk pelayanan gereja, pelayanan pekerjaan Tuhan tidak sembarangan. Pasti sesuai firman Tuhan. Amin. Inilah arahan Tuhan buat kita.
Dan ini tulisan dari Rasul Paulus. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Tuhan kita. Kapan Yesus menang? Musuh terakhir adalah maut. Kegelisahan kita adalah dosa. Dosa diselesaikan oleh Yesus. Ketakutan manusia adalah maut. Maut sudah diselesaikan oleh Yesus. Sehingga kalau kita percaya, berharap kepada Yesus, kita pun mendapatkan kemenangan. Amin. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, ayo berdiri teguh, jangan goyah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kata giat selalu, bukan kadang-kadang. Kalau lagi semangat pelayanan, kalau tidak, tidak. Marilah gereja Tuhan, kita sedang menantikan kedatangan Tuhan. Tanda-tanda zaman sudah kelihatan. Saatnya kita ambil bagian kita. Berdiri teguh, tidak goyah. Giat dalam pekerjaan Tuhan. Apapun terjadi, kita tetap cinta Yesus. Amin. Jerih payah kita tidak sia-sia. Tuhan Yesus mengasihi kita. Tutup Alkitab kita, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan Yesus walaupun Bapak Ibu di rumah. Berkata, mari sama-sama berkata, saya punya harapan yang baru. Tuhan mengasihi kita. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan. Apakah saudara mendapatkan berkat Tuhan? Oleh kebangkitannya kita mendapatkan pengharapan baru. Amin. Ya, orang yang punya pengharapan itu saudara, dia akan mampu menanggung segala sesuatu. Sebab masih bisa kita menghadapi ujian-ujian, pencobaan-pencobaan dan tantangan. Tapi orang yang mempunyai pengharapan pasti ada kemenangan. Amin. Ingat saudara, hiduplah dalam kasih karunia Tuhan. Tetap taat kepada Tuhan. Amin. Taat oleh karena firman Tuhan tentunya. Dan mari kita hidup kudus dan takut akan Tuhan. Puji Tuhan. Kita menyanyikan pujian, kita memberikan hati hidup kita kepada Tuhan. Bertahan dan kuatlah. Bertahan dan kuatlah. Bergembiralah walaupun sesaat kita menghadapi berbagai macam pencobaan. Bertahan kuat. Oh, haleluya. Asal kau berpegang firman-Nya. Oh, puji Tuhan. Lagi rapnya, haleluya. Mengingatkan kepada kita, bergembiralah walaupun saat-saat ini kita menghadapi berbagai macam pencobaan, tapi justru akan memunculkan iman yang murni yang telah diuji oleh panasnya pencobaan. Bertahan dan kuatlah.
Allah semua. Mari kita puji Dia. Haleluya. Kita akan mendapatkan puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan yang disediakan oleh Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan terus bertahan dalam kehidupan yang lama. Apalagi mau niat ada kembali pada kehidupan lama. Mari tetap bertahan. Walaupun ada tantangan, ada macam pergumulan dalam hidup ini, tapi yang pasti Yesus yang telah bangkit akan terus memperhatikan kita, menjaga saudara, melindungi saudara, bertanggung jawab untuk keselamatan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikan syukur kepada Tuhan, berikan kemuliaan, kepujian dan penyembahanmu kepada Dia. Kami puji, kami sembah, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Kebangkitan-Mu memberikan pengharapan baru buat kami. Yang tadinya kami lesu, tadinya kami lemah, tadinya kami cemas, kami bimbang, kami ragu, bahkan sempat meninggalkan Tuhan. Tapi kebangkitan Tuhan melahirkan kami. Haleluya, haleluya. Aku cinta Engkau Tuhan, umat-Mu mengasihi Engkau Tuhan. Biarlah terus kami bertahan dan sadar bahwa kami hidup hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Ajarkan juga kami taat. Iman tanpa ketaatan adalah kebohongan. Oh Tuhan, tolong kami semuanya Tuhan. Biarlah kami juga hidup kudus. Dan selama kami hidup di dunia ini, kami tetap takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu berarti beribadah kepada Engkau Tuhan, mendengar firman-Mu dan melayani Engkau. Sebab persekutuan kami dengan Tuhan, jerih payah kami tidak sia-sia. Haleluya, haleluya. Inilah doa kami, inilah penyerahan kami. Terima seutuhnya kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan hidup ini hanya di dalam kasih karunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah doa dan penyerahan kami. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Kita akan sampaikan persembahan kita. Kita menyanyikan nyanyian ini tadi. Persiapkan persembahan saudara. Sekali lagi persiapkan persembahan saudara. Dan kita menyanyikan bertahan dan kuatlah. Di sini pakai kantong kolektor dulu ya. Kuatlah. Terpujilah namanya. Haleluya. Saudara kita sebelum kita meninggalkan tempat kita, nggak pas ya kalau meninggalkan saudara sudah di rumah masing-masing ya. Puji Tuhan. Sebelum kita menutup ibadah ini, kita dengar dulu untuk
pengumuman ibadah. Ibadah hari Selasa tetap di rumah masing-masing jam 14.45 masuk dulu dalam penyembahan. Dan hari Jumat doa kita juga, penyembahan kita di rumah masing-masing. Dan sampai minggu depan itu juga jam 8:30. Puji Tuhan. Dan kita nanti juga berdoa untuk bangsa dan negara, supaya dalam situasi yang sekarang ini dapat semua tertangani dengan baik, menghadapi COVID-19 ini sehat dan selamat. Kita juga berdoa yang sakit juga disembuhkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Kapuas, Kalteng, Provinsi Kalimantan Tengah, Palangkaraya itu zona merah ya. Sampit juga, Kapuas nggak tahu saya. Lebih baik nggak dihijaukan aja. Ya, puji Tuhan. Sekaligus nanti kita juga akan berdoa untuk ulang tahun pernikahan Siu dan Nike pada tanggal hari ini ya, 19 April 2020. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan kami sampaikan juga kepada yang lain juga untuk bisa tetap mengikuti. Semua saudara-saudara kami yang di sana-sana juga bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih. Kebaikan Tuhan yang telah 7 tahun perjalanan hidupnya, tidak pernah ditinggalkan dan tidak pernah dibiarkan oleh Tuhan, selalu disertai oleh Tuhan sampai hari ini tanggal 13 Januari 2020, berjalan 7 tahun. Patut bersyukur, patut menerima kasih kepada Tuhan, sebab apa yang dikerjakan oleh Tuhan baik adanya, diberikan kekuatan dan diberikan kesehatan. Dan sekarang menjalani pernikahan 7 tahun ke depan sampai 8 tahun dan seterusnya, tetap akan disertai oleh Tuhan. Mempelai bila surga akan terus menjaga, melindungi engkau, memberikan kekuatan kesehatan kepadamu, dan terus juga diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Keluar masuk ditanggung oleh Tuhan Yesus, karena Dia adalah kepala agung untuk kehidupan. Pelayananmu juga diberkati oleh Tuhan untuk semakin layak, untuk semakin menyenangkan hati Tuhan, dan pernikahanmu juga menjadi berkat bagi orang banyak. Haleluya. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Sekali lagi turun kiranya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, berkat daripada mempelai pria untuk kehidupanmu dalam usia pernikahan 7 tahun dan seterusnya. Haleluya, haleluya. Dijaga, dilindungi, diberkati, biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan perjalanan kita ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapa dalam surga. Selanjutnya kami bersyukur buat firman Tuhan yang telah melawati kami semuanya. Aku pakai lebih jauh Pendeta Ezra untuk tetap rendah hati dalam urapan Roh Kudus, dilengkapi dengan hikmat surga, sehingga banyak jiwa yang akan dikuatkan, dipulihkan kembali, dimenangkan bagi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk tiap-tiap saudara-saudara kami yang beribadah di rumah masing-masing, baik yang di Banjarmasin, di Kapuas, di Palangkaraya,
maupun juga saudara-saudara kami yang mengikuti siaran live streaming ini. Berkat Tuhan juga limpah atas mereka, dan mereka juga menyadari bahwa hidup ini oleh karena kasih karunia Tuhan perlu ketaatan dan perlu terus hidup kudus sebagaimana Engkau kudus, dan takut akan Tuhan selama kami hidup di dalam dunia ini untuk menantikan keselamatan yang sempurna yang Tuhan janjikan pada akhir zaman. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sedang menghadapi COVID-19 ini Tuhan. Haleluya. Aturan-aturan dari pemerintah, ketentuan-ketentuan sudah disampaikan Tuhan. Haleluya. Kami berdoa untuk masyarakat Indonesia, ajarkan mereka taat, tunduk dan bisa melakukan yang terbaik untuk segera memutus peredaran Tuhan virus COVID ini Tuhan. 19 ini Tuhan bisa segera dihentikan dalam nama Yesus, karena kami ada ketaatan kepada aturan pemerintah yang ada ini. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan semua menteri yang ada, para gubernur, bupati, camat, sampai lurah dan sampai pada pemerintahan di RT kami. Mereka juga dijaga, dilindungi oleh Tuhan, diberikan roh takut akan Tuhan, bisa menjalankan tugas dengan baik di tengah-tengah dunia yang tidak menentu saat-saat ini Tuhan. Demikian juga yang bertugas di garis depan, di garda depan Tuhan, untuk para medis, ada dokter, ada perawat, ada sukarelawan di sana. Jaga lindungi mereka semuanya Tuhan. Bahkan jaga lindungi juga Tuhan untuk istri dan anak-anak serta keluarga yang sedang ditinggalkan dalam nama Yesus dalam menjalankan tugas kemanusiaan ini. Mereka juga tetap diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya, namamu dipermuliakan. Bagi mereka yang telah dipanggil oleh Tuhan dalam tugas-tugas ini Tuhan, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan penghiburan, Engkau memberikan semangat kepada mereka Tuhan, bahwa apa yang dikerjakan itulah tidak sia-sia, sebab dijalankan dengan penuh kasih kepada sesama Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih, kemuliaan kebesaran hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa permohonan kami Tuhan kepada Engkau. Bagi seluruh sidang jemaat yang mengikuti live streaming ini, diberkati oleh Tuhan. Yang ada dalam pergumulan, Engkau juga tidak ditinggalkan, tidak dibiarkan. Ada uluran tangan Tuhan menolong Engkau. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Yang punya pergumulan yang lain, uluran tangan Tuhan juga berlaku bagi Engkau. Terima kasih yang sudah melayani kami pada saat ini, baik mulai dari Pendeta Ezra, demikian juga Tuhan untuk operator baik LCD, operator live streaming, demikian juga singer, pemimpin pujian, diberkati oleh Tuhan, semakin diberkati dan semakin layak di hadapan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Ini doa kami dan kami siap untuk mengakhiri seluruh ibadah ini. Bersama kita menerima berkat Tuhan. Jemaat Tuhan, milik Tuhan di mana engkau berada di rumah masing-masing. Terimalah kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, pengasihan Sang Putra dan Allah persekutuan Allah Roh Kudus akan tetap menyertai saudara. Mulai dari pagi ini, siang ini, sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kembali. Kita pulang dan kita mengakhiri ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja. Dan semua mengatakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Sampai di sini ibadah kita.